Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang kepekaan terhadap masalah dan relevansinya dalam pemilihan serta perumusan topik penelitian dengan dosen pengampu Profesor Dr. Imade Teguh SPD MPD dan Profesor Dr. Desak Putu Parmiti MS. Adapun anggota kelompok saya yang bertugas pada hari ini yaitu Wirayanti Nona Alurusman dengan NIM akhir 1005 dan saya sendiri Agatha Rono Liluman Batu dengan NIM akhir 1025 dan rekan saya Muhammad Rafli Zumaris dengan NIM akhir 1026. Baik, adapun topik pembahasan yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yang pertama itu kepekaan seseorang terhadap masalah, yang kedua masalah yang layak dijadikan topik penelitian, dan yang ketiga teknik dalam merumuskan masalah penelitian. Baik, topik pertama yaitu kepekaan seseorang terhadap masalah. Nah, kepekaan terhadap masalah termasuk masalah penelitian di sini merupakan salah satu aspek penting dalam dunia akademik dan penelitian. Kepekaan ini mencakup kemampuan individu untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon isu-isu yang berada yang relevan dalam bidang yang mereka geluti. Adapun pengertian dari kepekaan terhadap masalah penelitian di sini dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang atau individu untuk menyadari dan memahami isu-isu yang ada di sekitarnya, yang dapat dijadikan objek pada penelitian. Nah, hal ini mencakup kemampuan untuk melihat fenomena, mengajukan pertanyaan kritis, dan mencari solusi terhadap masalah yang ada. Nah, kepekaan di sini sangat penting karena dapat mempengaruhi kualitas dan relevansi penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya di sini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepekaan seseorang. Yang pertama adalah pengalaman pribadi. Nah, pengalaman hidup seseorang di sini dapat membantu dan dapat membentuk cara pandang dan kepekaannya terhadap suatu masalah. Nah, individu yang pernah mengalami suatu masalah cenderung akan lebih peka terhadap isu-isu yang berada. Yang selanjutnya adalah pendidikan. Nah, tingkat pendidikan dan pelatihan yang diterima seseorang di sini juga berperan penting dalam meningkatkan kepekaan. Nah, pendidikan yang baik juga dapat membekali individu atau seseorang tersebut dengan pengetahuan dan tentunya keterampilan untuk mengidentifikasi masalah. Yang ketiga adalah lingkungan sosial. Lingkungan di mana seseorang berada termasuk interaksi dengan orang lain yang dapat mempengaruhi kepekaan. Diskusi dan rekan sejawat atau mentor dapat membuka wawasan seseorang dan meningkatkan kepekaan terhadap isu-isu tertentu. Yang terakhir adalah minat dan ketertarikan. Ketertarikan individu atau seseorang terhadap suatu bidang atau topik tertentu dapat menentukan kepekaannya. Seseorang yang memiliki minat yang tinggi cenderung lebih aktif dalam mencari informasi dan memahami masalah-masalah yang terjadi dan yang sedang ada. Selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya kepekaan seseorang dalam proses penelitian. Nah, kepekaan terhadap masalah penelitian sangat penting dalam berbagai aspek. Aspek pertama yaitu identifikasi masalah. Nah, kepekaan di sini membantu peneliti untuk mengidentifikasi masalah yang relevan dan signifikan untuk diteliti. Nah, masalah yang tepat juga akan menghasilkan penelitian yang berkualitas dan tentunya bermanfaat. Yang kedua adalah pengembangan hipotesis. Dengan kepekaan yang tinggi, peneliti di sini dapat mengembangkan hipotesis yang lebih baik dan tentunya relevan yang akan menjadi dasar dari sebuah penelitian. Aspek yang ketiga yaitu inovasi dan solusi. Nah, kepekaan terhadap masalah-masalah juga mendorong peneliti untuk mencari solusi-solusi inovatif terhadap isu-isu yang ada, sehingga penelitian dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat. Dan yang keempat adalah keterlibatan stakeholder. Nah, peneliti yang tentunya peka terhadap masalah cenderung lebih mampu melibatkan berbagai pihak terkait, seperti masyarakat, pemerintah, sektor swasta dalam proses penelitian. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan membahas topik pembahasan yang kedua, yaitu adalah masalah yang layak dijadikan topik penelitian.
Masalah penelitian merupakan kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas yang terjadi dalam suatu bidang tertentu yang membutuhkan penyelidikan atau penelitian lebih lanjut. Masalah penelitian adalah pernyataan yang menunjukkan adanya kebutuhan untuk dilakukan penyelidikan ilmiah guna memperoleh pemahaman mendalam atau menemukan solusi terhadap suatu fenomena. Masalah yang layak dijadikan topik penelitian haruslah memenuhi kriteria tertentu agar penelitian yang dilakukan memiliki nilai akademis dan manfaat yang jelas. Masalah yang baik tidak hanya menarik untuk peneliti, tetapi juga relevan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi nyata terhadap bidang yang sedang dikaji. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu masalah agar layak untuk dijadikan topik penelitian. Menurut Frankel and Whelan pada tahun 2012 dalam bukunya yang berjudul How to Design and Evaluate Research in Education, masalah yang layak untuk diteliti harus memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya yang pertama adalah relevan dengan bidang ilmu. Masalah yang dipilih harus sesuai dengan ranah keilmuan yang sedang dikaji. Lalu yang kedua adalah dapat diteliti secara empiris. Masalah harus bisa diuji dengan metode ilmiah dan memungkinkan pengumpulan data yang valid. Penelitian yang baik harus berbasis bukti dan dapat direplikasi oleh peneliti lain. Lalu yang ketiga adalah memiliki nilai keilmuan dan kebaruan. Penelitian harus memiliki kontribusi terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, dan belum banyak diteliti sebelumnya. Lalu yang keempat adalah berdampak dalam dunia pendidikan. Masalah yang diteliti harus memiliki manfaat bagi dunia pendidikan, baik bagi siswa, guru, maupun kebijakan pendidikan lainnya. Lalu, kriteria yang terakhir yaitu adalah realistis dan dapat dilaksanakan. Masalah penelitian harus sesuai dengan keterbatasan waktu, biaya, dan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, masalah dapat bersumber dari berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan. Beberapa sumber utama masalah yang dapat diteliti secara lebih lanjut yang pertama adalah pengalaman pribadi. Observasi terhadap kejadian sehari-hari dalam lingkungan akademik ataupun profesional dapat menjadi dasar bagi sebuah penelitian. Lalu sumber masalah yang kedua adalah kajian literatur. Penelitian sebelumnya dapat memberikan wawasan tentang celah penelitian yang masih dapat dikaji secara lebih lanjut. Lalu sumber yang ketiga adalah fenomena sosial dan teknologi. Perkembangan zaman dan teknologi memberikan tantangan baru yang membutuhkan solusi berbasis penelitian. Lalu sumber masalah yang terakhir adalah kebijakan dan regulasi pemerintah. Kebijakan pendidikan yang terus berubah-ubah dapat menjadi sumber penelitian yang relevan dengan kebutuhan terkini. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa masalah yang layak dijadikan topik penelitian harus memiliki kriteria tertentu seperti relevansi dengan bidang ilmu, dapat diteliti secara empiris, memiliki nilai keilmuan dan kebaruan, berdampak pada dunia pendidikan, serta realistis untuk dilaksanakan. Sumber masalah penelitian dapat berasal dari pengalaman pribadi, kajian literatur, fenomena sosial, dan teknologi, serta kebijakan pemerintah. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, penelitian yang dilakukan akan memiliki manfaat yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik dalam pendidikan. Sekian materi dari topik pembahasan yang kedua. Untuk topik pembahasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi tentang teknik merumuskan masalah penelitian. Seperti yang kita ketahui, penelitian diawali dengan penyelidikan, pengumpulan, dan penyajian data untuk menguji hipotesis. Pemecahan masalah dalam penelitian dilakukan melalui serangkaian prosedur yang sistematis agar solusi yang dihasilkan akurat, efektif, dan efisien. Menurut Racu 2014, perumusan masalah adalah kegiatan yang terencana dan sistematis untuk menetapkan uji teoritis. Dan menurut Sugiono tahun 2009 menjelaskan bahwa masalah dalam penelitian muncul dari kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Oleh karena itu, penelitian dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan waktu, biaya, dan lokasi. Yang pertama kita bahas yaitu latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian berfungsi untuk menjelaskan mengapa penelitian dilakukan. Dalam bagian ini, peneliti harus mengidentifikasi masalah yang terjadi, menyajikan argumentasi yang kuat, serta menyertakan data relevan sebagai bukti. Menurut Suyitno 2016, latar belakang merupakan informasi yang metodologis untuk menghubungkan suatu fenomena dengan topik penelitian. Untuk menyusun latar belakang yang baik,
Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, mendeskripsikan topik umum, yaitu menjelaskan topik secara luas dan menarik. Kedua, mengidentifikasi masalah, yaitu kita menguraikan ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataan. Ketiga, fokus pada satu masalah, yaitu menentukan aspek spesifik agar penelitian lebih terarah. Dan yang keempat, menentukan tempat penelitian, yaitu kita memilih lokasi yang relevan dan mendukung pengumpulan data. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang dirancang untuk memperoleh jawaban melalui pengumpulan dan analisis data. Menurut Adi Kunto 2019 menyatakan bahwa rumusan masalah berfungsi sebagai dasar pengembangan hipotesis dan harus disusun secara jelas, sederhana, dan berbentuk pertanyaan. Menurut Sugiono 2016, rumusan masalah juga berperan sebagai solusi awal untuk mengatasi permasalahan penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah harus spesifik dan berfokus pada variabel penelitian agar penelitian tetap terarah. Rumusan masalah penelitian dapat dikategorikan ke dalam 3 bentuk utama. Yang pertama, masalah deskriptif, yaitu menjelaskan hubungan suatu variabel dengan fenomena tanpa membandingkan variabel lain. Contoh pertanyaannya, bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik? Kedua, rumusan masalah komparatif, yaitu membandingkan 2 atau lebih variabel dalam sampel atau waktu yang berbeda. Contoh rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat perbedaan kepuasan kerja antara karyawan perusahaan A dan B? Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif, yaitu meneliti hubungan antara 2 atau lebih variabel, termasuk hubungan simetris, kausal, dan timbal balik. Contoh pertanyaannya itu, apakah ada pengaruh sistem penggajian terhadap prestasi kerja? Rumusan masalah yang baik memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama, dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Menggunakan kalimat tanya seperti mengapa atau bagaimana untuk membuka peluang analisis mendalam. Kedua, singkat, padat, dan jelas, tidak bertele-tele dan mudah dipahami. Ketiga, mengandung nilai penelitian, berkaitan dengan pengumpulan dan analisis data. Keempat, mengarah pada topik yang dibahas, sesuai dengan fokus penelitian. Dan yang kelima, sesuai dengan kapasitas peneliti, yaitu dapat dilaksanakan dengan baik oleh peneliti. Untuk membuat rumusan masalah yang baik, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Pertama, menentukan masalah yang sesuai dengan topik penelitian, yaitu masalah harus relevan dengan topik penelitian yang dipilih. Kedua, menyesuaikan dengan landasan teori, yaitu menggunakan teori yang relevan sebagai dasar argumentasi. Dan yang ketiga, menggunakan format 5W plus 1H, menyusun pertanyaan berdasarkan what, where, who, and how. Dan yang keempat, sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu rumusan masalah itu harus sejalan dengan tujuan penelitian agar penelitian memiliki arah yang jelas. Nah, rekan-rekan sekalian, setelah mendengarkan setiap sub bahasan yang sudah dibahas tadi, kita sampai pada tahap kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini adalah kepekaan terhadap masalah membantu peneliti mengidentifikasi isu relevan, merumuskan hipotesis, dan mencari solusi. Faktor-faktor seperti pengalaman pendidikan, lingkungan, dan minat mempengaruhi kepekaan ini. Masalah penelitian harus relevan, empiris, baru, berdampak dan realistis dengan sumber dari literatur, kebijakan, fenomena sosial, ataupun pengalaman. Perumusan masalah yang sistematis dengan latar belakang yang kuat dan pertanyaan yang spesifik akan mengarahkan penelitian menuju temuan yang sangat bermanfaat. Baik rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah menyimak video pembahasan kali ini.
Saya tutup presentasi kali ini dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.